Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam samtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Yang saya hormati Kepala SMP Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitikar Rahman MPD, yang saya hormati Ustadz, Ustazah, Dewan Guru Pengajar SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesabaran, serta yang saya banggakan, yang saya puji, siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, kita pada hari ini bulan yang penuh berkah ini kita mengambil intisari pembelajaran dalam pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita. Beliau tidak lain dan bukan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berbicara tentang sebuah ayat yang dalam surah Al-Ghafir tentang sabar. Ada sifat tergesa-gesa dalam diri manusia. Ingin cepat ketika baru lahir, ingin cepat bisa telungkup, ingin cepat merangkak, ingin cepat berlari, akhirnya jatuh. Dan sifat ini terus sampai dewasa. Sampai kita nanti puncaknya setelah kita sampai pada tingkat yang bisa sholat, bisa berdoa, lalu menagih janji kepada Allah. Ingin cepat-cepat dikabulkan. Ini kita. Selalu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir, fasbir. Kalimat fasbir di sana dari kalimat sabara yasbiru sabran. Artinya yaitu bahasa kitanya itu sabar. Bahasa Indonesianya itu sabar. Artinya sabar itu imsak, menahan. Menahan dari amarah, menahan dari mulut, menahan daripada lidah, menahan daripada telinga, menahan daripada. Ternyata tersebarlah cerita bahwasanya Nabi Ayub sembuh daripada sakitnya. Maka orang berbondong-bondong datang membawakan hadiah untuk Nabi Ayub. Di hari yang kedua, Nabi Ayub pun juga diberikan karunia anak. Yaitu berapa? Setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar. Nah, dibalas Allah. Semua yang kejadian yang selama 20 tahun yang Nabi Ayub, bala musibah yang Nabi Ayub rasakan, Allah gantikan dengan anak 12 orang menjadi 24 orang.
Dan harta beliau berlimpah lebih daripada yang sebelumnya yang beliau rasakan. Berkat apa? Berkat sabar. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Walaupun kita tidak sepenuhnya bisa mengamalkan, sekurang-kurangnya kita mengerti apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang kita rancak kadang mengertinya. Ya, kembali kepada ayat yang telah kita bahas pertama tadi. Fasbir inna wa'adallahi haq. Yang ketiga, wastaghfir li dzambik. Hendaklah kita sebagai umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dzambik. Hendaklah selalu kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Kita kadang-kadang istighfar sehari, kadang-kadang kadang-kadang membaca istighfar. Apa garang istighfar itu? Astaghfirullahalazim. Rasulullah mengatakan beliau beristighfar 100 kali sehari. Kita kan sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu tanpa dosa, maksum, terpelihara. Rasulullah mengucapkan istighfar 100 kali. Sedangkan kita kadang-kadang kita lupa untuk mengucapkan istighfar. Apakah kita hebat daripada Rasulullah? Inilah kita. Selalu dan selalu aja. Jadi hadirin, siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, hendaklah kita selalu beristighfar. Gak usah yang panjang-panjang. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Atau yang lebih panjang lagi, Sayyidul Istighfar. Abu laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu yang lebih panjangnya lagi. Hendaklah kita beristighfar. Kalau Rasulullah 100 kali, maunya kita setiap hari itu 1000 lebih atau berapa. Tapi kadang-kadang kita lupa. Selanjutnya, sambungan ayat itu, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Hendaklah kita selalu bertasbih kepada Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Pak, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalimat di lidah itu ringan, di timbangan itu berat. Apa kalimatnya? Ya, kalimat tasbih tadi. Hendaklah kita membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bil ashyi wal ibkar. Ayatnya terakhirnya, bil ashyi, hendaklah kita selalu memuji Allah, bertasbih, istighfar di waktu pagi, di waktu sore, atau di waktu malam, wal ibkar, atau di waktu pagi. Hendaklah dua waktu itu kita selalu mengamalkan. Yang pertama, kita hendaklah berlaku sabar. Yang kedua, hendaklah janji Allah itu pasti. Yang ketiga, hendaklah kita selalu mengucapkan istighfar. Yang keempat, hendaklah kita selalu memuji kepada Allah, mengucapkan tasbih. Bukan tasbih lah, maksudnya membacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, bil ashyi wal ibkar. Hendaklah di waktu pagi atau di waktu malam selalu kita berzikir kepada Allah. Di hadis yang pertama tadi, Ustaz ada menyebutkan hadis tentang puasa. Sumtus shaim tasbih. Puasanya orang yang berpuasa itu, yaitu gerakannya semuanya adalah tasbih. Wa naumuhu ibadah. Orang yang berpuasa itu tidurnya pun juga ibadah. Nah, guringnya ini bujur-bujur guring. Jangan guringnya full. Dari subuh sampai juhur, juhur sambung lagi asar, asar sambung lagi sampai berbuka. Nah, itu kelebihan lagi itu. Nah, wa du'auhu mustajabun. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab.
Pian nak berdoa apa aja, tapi apabila Allah kadang mengabulkan, Allah belum memberi, berarti itu adalah sesuatu hal yang terbaik buat diri kita. Jangan kita paksakan. Allah kenapa pian ini kadang mengabulkan doa ulun ini nah? Tiap hari ulun ini sudah berdoa nah. Kenapa pian kadang mengabulkan? Ingat cerita yang sebelumnya tadi. Cerita para nabi-nabi Allah. Orang yang dikasihi Allah. Ada yang sampai 40 tahun berdoa. Apalagi kita. Wa amaluhu mudha'afun. Amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Hendaklah kita selalu banyak bersedekah. Memberikan makanan kepada orang lain. Berbuka. Itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita berbicara tentang sabar. Sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar. Jadi hendaklah kita mengamalkan sabar itu. Sabar itu tidak ada batasnya. Ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kenapa? Karena dia mengukur dengan dunia. Karena dia menunggu. Bilanya mengukur dengan ada mengharap-harapkan sesuatu hal. Nah itu pasti dia menganggap sabar itu tidak ada batasan, sabar itu ada batasnya. Tapi apabila kita menganggap sabar itu pasti kena Allah akan membalas, maka insya Allah sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bila sudah Allah membalas, kenapa bilakah lagi Allah memberikan? Nah, insya Allah akan itu yang sesuatu yang terbaik. Jadi apabila kita menghitung dengan dunia, sabar itu maka pasti ada batasnya. Kenapa kita kena mengharapkan sesuatu hal yang kita inginkan. Apabila kada terkabul, wah aku tuh hukumnya ada menghadang-hadang ya ternyata kada jadi. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna izwamal jazai ma izwamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Makin besar Allah memberikan cobaan, makin besar Allah memberikan ujian kepada kita, makin besar juga Allah menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji, dan barang siapa saja ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Nah, bila Allah memberikan bala kepada kita, musibah, bala kita sabar, itu ujian yang paling berat. Karena paling besar, itu adalah pahalanya lebih besar juga. Ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi haqqiyah. Ujian akan selalu bersama dengan orang beriman, baik laki-laki, anak, istri, harta, semuanya ujian itu akan datang. Jadi ujian itu pasti datang, pasti ada. Karena kita hidup di dunia, bala, musibah itu pasti akan menyertai kita. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu aja lagi. Apakah kita siap? Apakah kita selalu menghadapinya dengan tenang, atau kita marah-marah kepada Allah? Nah ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tentang sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak ayat tadi mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun 'alal khashiyin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Banyak ayat-ayat mengatakan tentang menyuruh kita untuk selalu berbuat sabar. Mudah-mudahan kita kembali bisa mengamalkan, bisa mengambil sebuah intisari pembelajaran tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, yang mereka pun juga kekasih Allah, diberikan bala dan cobaan yang begitu berat, tapi mereka selalu sabar. Memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya Rasulullah, agar bisa berlaku sabar. Memang berat, sabar ini berat.
Ya, tapi ya sedikit demi sedikitlah kita belajar untuk menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkan di bulan yang penuh berkah ini dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silahkan yang mau live. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.